Halo teman-teman semua, selamat bertemu dengan saya lagi. Saya Ivan di sini. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang motivate, yaitu leadership seni gaya kepemimpinan. Mari kita memahami tentang leadership itu seperti apa dan bagaimana menjadi sosok pemimpin. Oke, apa sih leadership ataupun pemimpin? Dan bagaimana sih caranya menjadi seorang pemimpin yang baik, yang dicintai anak buahnya, pegawainya, itu harus seperti apa sih? Apakah ada polanya? Apakah ada jenis-jenisnya? Nah, mari kita pahami bersama ya. Baik, leadership adalah kemampuan untuk memimpin sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemampuan ini termasuk mengelola dan memotivasi orang lain agar dapat bersama-sama menggapai hal yang diimpikan. Pada beberapa pendapat, leadership ini juga digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan cara ataupun gaya kepemimpinan seseorang. Namun, menurut Kevin Kurz yang dikutip dari Forbes, leadership bukan hanya sekedar pemimpin yang memiliki pengikut, melainkan berbentuk pada pengaruh sosial yang dapat memaksimalkan upaya orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan berdasarkan artikel, pemimpin baik adalah orang yang berhasil ya mengelola anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu dan mampu melakukan hari demi hari, tahun demi tahun dalam berbagai keadaan. Baik, di sini ada leadership is the exercise of authority and the making of decision. Kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan. Menurut Tobin 1951. Ada leadership is the initiation of the act to result in consistent pattern of group interaction directed toward the solution of mutual problem. Menurut Habil 1954. Seni kepemimpinan. Jadi, seni kepemimpinan adalah mengacu pada pendekatan kepemimpinan yang melibatkan elemen kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam mempengaruhi dan membimbing orang lain. Kepemimpinan yang dianggap sebagai seni menekankan pada sifat-sifat unik dan pendekatan pribadi seseorang pemimpin dalam mencapai visi dan tujuan bersama. Pemimpin seni mengekspresikan kemampuan mereka dengan cara yang unik dan orisinal, menciptakan ikatan emosional yang mendalam dengan anggota tim dan dapat memotivasi mereka untuk mencapai hasil yang luar biasa. Kepemimpinan sebagai seni adalah proses yang dinamis dan pribadi di mana seseorang pemimpin dan menemukan cara khasnya sendiri untuk membawa kelompok orang menuju visi mereka dengan gaya dan pesona yang membedakan dari orang lainnya. Yang ketiga yaitu tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara untuk karakteristik seseorang memimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya agar bekerja lebih efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan mengacu pada kenyataan bahwa terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dan memiliki tingkat efektivitasnya serta efisiensi dan tujuan tertentu. Ini terdapat beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama, ada coaching. Seseorang dengan gaya kepemimpinan coaching juga dapat dengan cepat mengenali kekuatan, kelemahan, dan motivasi anggota timnya sehingga dia selalu membantu setiap anggotanya untuk berkembang dengan lebih baik. Yang kedua, ada autocratic. Gaya kepemimpinan ini memang biasanya cukup keras. Dia orang tipikal yang sangat keras karena dia terlalu fokus pada hasil dan efisiensi kerjanya. Orang yang memiliki gaya kepemimpinan authoritative cenderung membuat keputusan sendiri atau dengan kelompok kecil yang dipercayainya. Adapun alasannya karena dia ingin anggota ataupun karyawannya melakukan sesuai apa yang dia inginkan. Yang ketiga ada servant. Gaya kepemimpinan ini biasanya juga mementingkan kebutuhan para anggotanya dan efektivitas kolaboratif. Mereka meyakini
Ketika kebutuhan pribadi dan profesional para anggotanya terpenuhi, maka dapat membawa dampak positif terhadap kinerja yang dia lakukan. Yang 4 adalah visioner. Gaya ini juga lebih berfokus pada perencanaan jangka panjang untuk masa depan. Pada aktivitasnya, pemimpin dengan gaya yang seperti ini juga berupaya untuk menemukan rasa saling percaya di antara bawahan dan rekan kerjanya. Yang kelima ada laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini lebih mengedepankan tentang kebebasan anggotanya untuk bertindak. Namun, hal ini disebabkan karena pemimpin dengan gaya ini lebih banyak menghabiskan waktunya pada proyek lain daripada mengelola anggotanya secara langsung. Yang keenam, ada transformational. Gaya kepemimpinan ini juga menekankan komunikasi yang baik dan memotivasi anggotanya. Selain itu, pemimpin dengan gaya ini selalu mendorong timnya untuk berinovasi dan menciptakan perubahan yang diperlukan, sehingga bisa membentuk kesuksesan masa depan. Yang ketujuh, ada package setter. Package setter adalah gaya kepemimpinan yang identik dengan pengelolaan secara cepat. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna untuk mencapai hasil dalam waktu yang bisa tergolong sedikit. Package setter leadership berfokus pada kinerjanya, seringkali menetapkan standar tinggi dan meminta pertanggungjawaban anggota timnya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedelapan ada demokratik. Gaya demokratik adalah pemimpin yang selalu meminta masukan dan mempertimbangkan umum didengar. Jadi kalau misal ada pemimpin yang selalu nanya tentang bawahannya, pendapat mereka gimana, setelah menanyakan tentang pendapat mereka, baru mereka bisa membuat suatu keputusan agar anak buahnya bisa merasa dihargai. Kemudian apa sih tantangan menjadi sebuah pemimpin? Menjadi seorang pemimpin itu challenge-nya itu apa aja ya? Baik, gaya kepemimpinan adalah challenge terbesar menjadi seorang pemimpin adalah problem. Menghadapi problem dan situasi sulit adalah bagian tak terhindarkan dari peran kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk dapat mengelola konflik dengan bijaksana dan mengatasi situasi sulit dengan sikap yang positif dan solutif. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat membantu Anda menghadapi konflik dan situasi sulit dalam kepemimpinan. Pertama, ada tetap tenang dan bersikap empati. Identifikasi agar permasalahannya seperti apa, komunikasikan terbuka dan selalu jujur. Fokus pada solving, gunakan pendekatan win-win solution. Dan jangan tunda penyelesaian, pertimbangkan pendekatan mediasi dan belajar dari pengalaman. Menghadapi konflik dan situasi sulit memerlukan kebebasan, keterbukaan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Dengan pendekatan yang tepat, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang fokus, harmonis, dan produktif di antara anggota tim dan mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan. Ketika kamu menjadi seorang leader ataupun pemimpin sebuah proyek, kamu harus dapat mengelola tim agar tujuan dari proyek kamu tersebut dapat dicapai dengan baik dan sesuai dengan deadline yang sudah dibuat. Ada beberapa tindakan yang dapat menunjukkan sikap kepemimpinan kamu. Pertama, ada bertanggung jawab atas aktivitas anggotamu. Jadi saat kamu menjadi seorang leader, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan atas kinerja semua anggota-anggota kamu. Mengarahkan dengan visi dan misi yang jelas, dapat menyadari adanya suatu problem dalam setiap anggotanya, dan meminta pendapat serta umpan balik terkait rencana timnya, mendengarkan keluhan dan masalah yang mereka alami, dan memberikan motivasi agar mereka dapat bersemangat kembali bekerja. Poin-poin ini di atas merupakan salah satu tindakan leadership, namun setiap respon dan tindakan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan situasi dalam kondisinya. Marilah kita bersama-sama menjadi pemimpin yang baik dan berpengaruh menciptakan perubahan positif dan menginspirasi orang lain untuk berbuat lebih baik.
Dunia ini membutuhkan pemimpin yang peduli, berdedikasi, dan penuh kasih, dan Anda bisa menjadi salah satunya. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things. Ronald Reagan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sekian untuk video kali ini mengenai tentang leadership. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.